Oke, baik. Kita akan malam ini kita akan kembali menyambung pembicaraan kita minggu lalu berkaitan dengan detik-detik menjelang proklamasi, karena juga kenapa saya mengangkat ini karena memang kebetulan bulan ini bulan Agustus, jadi sepanjang bulan Agustus ini kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan kemerdekaan. Baik, saya akan share screen. Semoga sudah terlihat ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Saya lanjut. Jadi malam ini sebenarnya judulnya agak saya ubah sedikit, tetapi inti pembahasannya sama. Jadi kita akan berbicara masih menyambung dari minggu lalu, yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dan nanti selanjutnya akan kita bicara peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi. Nanti minggu depan baru kita bicara peristiwa proklamasinya. Sekarang detik-detik sebelum proklamasi. Baik. Kita mulai. Oke. Saya kira teman-teman mungkin tidak asing dengan dua gambar ini ya. Kira-kira ada yang tahu tidak dua gambar ini gambar apa? Pasti kalau sudah belajar sejarah dari kecil, itu dari SD, SMP, itu berulang-ulang, ini pasti akan sering muncul. Kira-kira apa ini? Oke, ada yang bilang jamur kematian, bom atom. Oke, oh udah pintar-pintar semua ya. Oke, betul. Jadi betul julukannya jamur kematian, ini adalah bom atom. Dan bom atomnya tidak hanya satu, tetapi dua. Ini dijatuhkan oleh Amerika, sekutu Amerika Serikat kepada Jepang. Kenapa dijatuhkan? Kenapa sampai harus menjatuhkan bom atom? Karena nanti kita bisa lihat sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita mengetahui adanya Perang Dunia Kedua itu Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia Kedua karena tanda petik provokasinya Jepang. Jadi karena Jepang mengompor-ngompori Amerika, akhirnya Amerika ikut, dan sekarang Amerika justru membalas dengan menjatuhkan bom atom ini. Wah, ini saya baru mau bertanya sudah dijawab ini. Oke, jadi sebenarnya saya ingin tanya, ada yang tahu atau tidak? Oke, gini aja. Yang namanya, karena sudah ada namanya, betul, namanya Fat Boy dan Little Kid. Yang Little Kid yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ini atau yang kanan? Little Kid. Ayo silahkan dijawab. Oke, yang kiri. Yakin yang kiri? Oke, ya betul. Jadi memang yang kiri. Bahkan pesawatnya udah apa? Waduh, ini sudah pada tahu semua. Ini saya mau ngajar apa jadinya? Oke, nggak apa-apa. Jadi betul, yang sebelah kiri. Sebenarnya kita bisa membedakan ya dari ledakannya, bentuk jamurnya itu. Little Kid, namanya little ya, kecil, berarti sebelah kiri. Lalu sebelah kanan Batman. Yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, oh ini semua saya udah kasih tahu. Jadi dua kota yang dijatuhkan ini adalah Hiroshima dan Nagasaki. Nah, oke, saya buka saja. Jadi tanggalnya Hiroshima itu nama bomnya adalah Little Boy, betul. Nama pesawat yang membawa bom itu bernama Enola Gay. Lalu itu terjadi tanggal 6 Agustus 45, lalu 3 hari kemudian Nagasaki dibom, nama bomnya adalah Fatman tanggal 9 Agustus. Nah sekarang kira-kira saya mau tanya, kenapa harus dua kota ini yang dibom? Kenapa bukan Tokyo misalnya? Atau Kyoto? Karena dua kota ini pernah jadi ibu kota. Dulu ibu kota kekaisaran Jepang namanya Kyoto, lalu berpindah menjadi Tokyo. Kenapa nggak dua kota ini? Kenapa harus Hiroshima dan Nagasaki?
Wah, ini pintar-pintar semua ini ya. Bagus lah. Oke. Ya, betul. Jadi memang alasan utamanya adalah karena industri. Kenapa industri? Karena kita tahu bahwa pada saat itu sedang ada perang. Jadi kota-kota industri itu sangat dibutuhkan atau menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan jika dibandingkan dengan Tokyo yang Tokyo itu adalah ibu kota kekaisaran Jepang, kaisar Jepang ada di sana, bahkan itu tidak menjadi sasaran utama karena memang dianggap nilainya kurang strategis. Sederhana itu. Jadi ya benar, betul, sudah pernah ada bom skala kecil dan memang ketika setelah itu juga akhirnya tidak ingin dibom juga karena dilihat bahwa nilai strategisnya kurang. Jadi sekalipun misalnya Tokyo itu nanti dibom, tetapi pusat-pusat industri yang bisa bisa menyuplai gitu ya senjata, alat perang, kendaraan perang itu masih tetap bisa jalan. Jadi memang itulah kenapa akhirnya dua kota ini yang dipilih. Ya benar, memang kaisar Jepang itu memang sejak dia diangkat sebagai kaisar memang sudah dipercaya sebagai dewa. Baik, oke. Setelah tanggal 9 Agustus itu, Jepang melihat bahwa memang situasi semakin memburuk. Jepang melihat bahwa sepertinya keadaan kemenangan Jepang akan semakin berakhir dan menuju kekalahan. Akhirnya Jepang mau tidak mau memanggil tokoh-tokoh dari negara-negara yang dijajahnya, yang didudukinya, salah satu Indonesia, untuk berbicara tentang kemerdekaan. Karena memang janji kemerdekaan itu sebenarnya sudah lama ya. Jadi tidak tahun 45 aja. 1 tahun sebelumnya misalnya memang Jepang itu sudah mulai menurun sejak tahun 44, sejak Amerika mulai menyerang di Pasifik, lalu nanti puncaknya tahun 45 ketika Hiroshima Nagasaki dibom. Jepang melihat bahwa akhirnya janji kemerdekaan itu mau tidak mau ditanda petik harus diberikan. Akhirnya 3 tokoh Indonesia ini diundang tidak langsung ke Jepang, tetapi ke Dalat namanya, ke sebuah kota di Vietnam Selatan. Tanggal saya lupa tanggal berapa ini. Tanggal 8. Jadi memang justru sebelum tanggal 9. Tanggal 10. Aduh, saya lupa. Jadi memang setelah bom Nagasaki itu. Nah, ada yang tahukah siapa nama 3 tokoh ini? 3 tokoh ini sangat familiar. Bahkan kalau teman-teman ikut pertemuan kapan ya? Akhir Juli kalau tidak salah, kita pernah bahas ini dalam sidang BPUPK. Jadi 3 tokoh ini adalah anggota BPUPK dan pasti teman-teman tahu. Kalau yang sebelah kiri ini saya tidak perlu kasih clue lah ya, dari fotonya meskipun agak buram ini pasti tahu siapa. Yang ini juga, lalu ini pokoknya 3 tokoh ini familiar sekali. Oke, mungkin ada yang ingin menjawab? Ada yang sudah menyebut nama Dr. Rajiman, betul. Salah satunya di sini Dr. Rajiman. Terus siapa lagi? Wah, kok 2 tokoh ini saya tidak perlu menyebut lah. Teman-teman pasti sudah paham. Familiar sekali 2 tokoh ini. Kalau saya kasih tahu ya, clue-nya pasti kalau saya kasih tahu clue-nya sedikit aja teman-teman sudah tahu. Oke, Muhammad Hatta lagi 1. Wah, lagi 1 ya. Kalau sudah yang Muhammad Hatta pasti ada. Iya, oke. Tokoh-tokoh ini sangat familiar sekali ya. Jadi tanpa teman-teman tahu alasan pastinya pun teman-teman sudah bisa menduga kenapa harus 3 tokoh ini.
Tadi saya sudah sebutkan karena memang tokoh-tokoh ini terlibat dalam BPUPK. Kita tahu Rajiman, Dr. Rajiman adalah Ketua BPUPK, lalu Soekarno, Muhammad Hatta juga berperan penting dalam BPUPK. Jadi ya Soekarno sebagai waktu itu pencetus Pancasila dasar negara, lalu Muhammad Hatta juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar dan akhirnya 3 tokoh ini dipilih untuk bertemu panglima tertinggi di kawasan Asia Tenggara untuk oleh Jepang yang bernama Terauchi Hisaichi. Jadi 3 tokoh ini bertemu untuk membicarakan lebih lanjut bagaimana janji kemerdekaan Jepang akan diberikan ke Indonesia. Nah, ya benar, jadi ada tokoh-tokoh Jepang juga di situ ya. Oke, lanjut. Jadi setelah 3 tokoh ini berangkat ke Dalat untuk bertemu dengan Panglima Terauchi, tanggal 14 Agustus mereka kembali. Salah satu hal yang dibawa dari pertemuan itu adalah Soekarno, Hatta, Rajiman itu diyakinkan begitu ya oleh Jepang bahwa Indonesia akan segera diberikan kemerdekaan, dan Soekarno lalu Muhammad Hatta itu diminta menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. Kita akan bahas mungkin pertemuan 2 minggu lagi ya tentang PPKI. Nah, tetapi ternyata ketika tiba di Indonesia di Jakarta tanggal 14, tidak lama berselang keesokan harinya Jepang menyatakan menyerah. Jadi benar-benar tidak jaraknya hanya sehari. Jadi ketika mereka tiba di Jakarta, ternyata seorang, saya yakin sekali teman-teman tidak akan asing dengan orang satu ini, atau mungkin malah tidak familiar. Kalau tadi 3 tokoh itu jelas familiar ya. Kalau tokoh ini apakah mungkin teman-teman ada yang tahu? Siapa? Ini adalah salah satu tokoh kunci juga dalam nanti peristiwa proklamasi dan setelahnya. Ada yang tahu? Ayo, siapa nama tokoh ini? Ini tokoh tidak asing. Apakah ada yang tahu ini sepertinya? Ya, saya kasih clue sedikit aja. Dia adalah salah satu tokoh golongan muda atau generasi muda pada waktu itu yang waktu itu sebenarnya tidak begitu setuju dengan golongan tua Soekarno, Muhammad Hatta dan kawan-kawannya. Oke, ada yang bilang Soekarni. Apa yakin Soekarni? Iya, oke. Sultan Syahrir ya. Oke, ada lagi? Atau sudah yakin? Oh, ada yang jawab Tan Malaka ya. Oke. Ada lagi? Atau cukup? Baik. Betul tadi yang kedua jawabannya Sultan Syahrir, bukan Sultan ya, tapi Sultan. Sultan Syahrir. Oke. Nah, tokoh ini Sultan Syahrir ada satu tokoh penting juga dalam detik-detik proklamasi, karena apa? Beliau adalah tokoh pertama yang mendengarkan berita kekalahan Jepang. Jadi ini bendera Jepang, lalu ini bendera putih, artinya bendera menyerah, dari radio BBC, radionya di Inggris sana, siaran radio BBC bahwa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 45. Jadi benar-benar sehari setelah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman tiba di Jakarta. Nah, sayangnya ketika berita itu telah didengar oleh Syahrir yang notabene adalah golongan muda, Syahrir mendesak kalau
golongan tua ini yang baru tiba dari Dalat ini untuk segera memproklamasikan, menyatakan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah. Jadi dalam tanda petik ada yang namanya mungkin teman-teman tahu ada yang namanya status quo. Status quo itu maksudnya status yang tetap dipertahankan meskipun kekuasaan sedang kosong. Jadi waktu itu Jepang menyatakan sudah menyerah tanggal 15 Agustus, berarti secara politik Jepang tidak punya kekuasaan apa-apa lagi di Indonesia. Tetapi tentara Jepang masih ada. Nah, di sisi lain, Jepang itu kan menyerah kepada sekutu. Berarti logikanya sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang di negara-negara yang sudah didudukinya, termasuk Indonesia. Nah, ketika Jepang menyerah itu, tentara sekutu jelas belum datang ke Indonesia. Sehingga memang keadaan pada waktu itu dinamakan status quo karena situasi pada waktu itu belum ada kekuasaan yang real karena memang Jepang sudah menyerah tetapi sekutu belum datang sehingga siapa yang berkuasa. Nah itu yang jadi soal. Makanya kenapa golongan muda inilah salah satunya Syahrir mendesak golongan tua gitu untuk segera untuk memproklamasikan, menyatakan kemerdekaan. Nah, sayangnya adalah betul vacuum of power. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi memang sangat cepat ya peristiwa tidak terasa karena 14 baru tiba dari Jakarta, dari Dalat tiba di Jakarta membawa berita bahwa Jepang akan segera memberikan kemerdekaan. Besoknya Jepang menyerah. Nah, jadi seakan-akan janji itu terasa tidak realistis karena ya si pemberi janjinya aja sudah tanda petik sudah mati gitu lah ya, sudah tidak ada dayanya, tidak ada apa-apanya. Lah, masa kita tetap percaya sama janji itu kan gitu logikanya. Itu logikanya orang-orang muda. Jadi logikanya golongan muda pada waktu itu. Ya sayangnya namanya juga golongan tua, percaya aja. Jadi memang mereka kekeh gitu ya. Mereka tetap ingin supaya situasi tunggu terkendali dulu baru kita menyatakan kemerdekaan. Nah, akhirnya setelah itu terjadilah perdebatan. Nah, ini saya gambarkan seperti ini ya. Ada seorang bapak baca buku, ada seorang anak main gadget. Nah, ini adalah pertentangan antara golongan tua atau generasi tua dengan golongan muda atau generasi muda. Sehingga memang inilah salah satu titik yang sebenarnya sangat penting. Kalau mungkin tidak ada pertentangan ini, mungkin proklamasi tidak akan terjadi 17 Agustus nanti. Mungkin akan lebih mundur atau bahkan ya tidak tahu. Sehingga memang ya penting akhirnya pertentangan ini, perlawanan ini. Sehingga kita nanti kenal ada satu peristiwa yang sangat penting keesokan harinya adalah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik atau di bahasanya diasingkan atau istilahnya diculik ya, diasingkan untuk alasannya adalah melindungi mereka bila ada satu pemberontakan atau berusaha memberikan penyadaran kepada golongan tua bahwa Jepang itu sudah kalah gitu loh. Jadi nggak usah lagi berharap sama Jepang, menunggu lagi janji Jepang. Nah gitu. Nah itu peristiwa itu terjadi sangat cepat. Jadi memang 15 Agustus malam golongan muda ini. Nah sekarang saya mau tanya lagi, ini apakah kalau ini jelas sudah tahu ya Soekarno Hatta. Nah 3 orang di bawah ini saya sudah sebut golongan muda. Nah teman-teman apakah ada yang tahu atau tidak? Tadi satu namanya sudah ada yang sebut. Satu namanya tadi benar ada yang sebut. Duanya lagi siapa? Ini yang berkacamata, sama juga ini yang berpeci. Ada 2 yang berpeci, 1 berkacamata. Tadi sudah
Benar, ada satu tokoh yang sudah disebut sebelumnya. Apakah ada lagi yang tahu siapa lagi dua ini? Ini juga tokoh-tokoh yang penting juga. Ya benar, itu pasti kalau di buku IPS pasti selalu disebut ya, nggak pernah nggak disebut itu. Kira-kira ada yang tahu tidak dua tokoh ini? Atau mungkin gini, yang tokoh ini dulu, di bawahnya Soekarno ini siapa? Saya kasih clue tadi namanya sudah disebut. Tinggal di scroll aja chatnya. Siapa tadi tokohnya yang sudah disebut? Nah, tinggal sebutin ulang. Tokoh ini yang nyengir pakai peci. Tadi sudah disebut namanya di chat. Yakin Sultan Syahrir padahal tadi gambarnya sudah ada loh. Masa saya ngulang lagi gambarnya? Ada yang tahu? Oke. Ya, betul Soekarni ya. Jadi atasnya Soekarno, bawahnya Soekarni. Ini ada dua orang yang berbeda, tidak punya hubungan keluarga, tidak punya hubungan darah. Kebetulan namanya mirip, Soekarno, Soekarni gitu ya. Nah, jadi ini Soekarni, lalu sampingnya, sebelah kanannya, di bawahnya Muhammad Hatta. Ini sama-sama kebetulan aja pakai kacamata. Nama-namanya, ya namanya siapa yuk? Saya kasih clue depannya W, belakangnya A, 6 huruf. Ha, ya pintar, Wikana. Terakhir di paling bawah, inisialnya CS. Haha, bukan Aidit. CS, bukan customer service ya. Ada yang tahu siapa tokoh di bawah ini? Ya, Cairul siapa? Bukan Cairul Anwar. Oh, itu Cairul Anwar, ding. Siapa? Cairul siapa? Ya, betul Cairul Saleh. Jadi memang banyak ya tokoh-tokoh muda, tidak hanya mereka, tetapi tiga orang ini yang waktu itu juga terlibat dalam hal tanda petik penculikannya Soekarno sama Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nggak cuma mereka, nggak cuma Soekarno dan Muhammad Hatta ya, waktu itu juga ikut Fatmawati dan anaknya yang pertama Guntur, waktu itu masih kecil. Jadi 4 orang berarti totalnya yang diungsikan ke Rengas Dengklok. Nah, mungkin satu lagi, apakah ada yang tahu ini kan diungsikan di sebuah rumah ya, sebuah rumah di Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu di sebelah timurnya Jakarta, agak jauh. Kalau sekarang nama daerahnya sekitaran Karawang. Nah, ada yang tahu rumah ini pemiliknya namanya siapa? Wah, ini pintar-pintar semua ya ini ya. Sebenarnya saya juga agak lupa namanya siapa, tapi betul bahwa ini rumah ini ada yang miliki adalah seorang Tionghoa. Saya lupa namanya siapa namanya ya. Jiao Kexiong saya lupa. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Jadi memang menarik ya kenapa akhirnya rumah seorang Tionghoa yang waktu itu dipilih dan memang setelah diungsikan atau diculik gitu ya ke Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta yang pertamanya tadi itu sangat getol bahwa harus menunggu janji Jepang dulu, akhirnya mereka berubah pikiran bahwa ya masuk akal juga karena kalau misalnya Jepang sudah menyatakan kalah, ya masa kita tetap berharap ke janjinya dia? Nah, itu kan mustahil. Jadi memang akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta berubah pikiran. 16 malamnya, 16 sore begitu ya, setelah berubah pikiran, akhirnya mereka dikembalikan ke Jakarta. Jadi benar-benar ibaratnya kalau boleh saya bilang, peristiwa ini adalah peristiwa untuk tanda petik mencuci otaknya Soekarno dan Muhammad Hatta.
supaya mereka akhirnya setuju, oke, kita proklamasikan kemerdekaan segera, kita kembali ke Jakarta. Nah, kurang lebih begitu. Jadi memang itulah mengapa peristiwa Rengas Dengklok yang memang tidak sampai sehari ya. Jadi 16 pagi diculik, 16 sore dikembalikan. Jadi benar-benar sangat-sangat singkat. Jadi peristiwa menjelang proklamasi itu sangat-sangat singkat, hanya dalam hitungan hari. Bahkan tidak sampai seminggu ya peristiwanya ini. Setelah Soekarno Hatta tiba di Jakarta tanggal 14, lalu 15-nya Jepang kalah, 16-nya mereka diculik, dan 16 sorenya akhirnya mereka kembali ke Jakarta. Nah, ketika mereka kembali ke Jakarta, mereka kemana? Apakah ke rumah Soekarno atau kemana? Ada yang tahu kemana mereka setelah dari rumah ini ke Jakarta? Mereka kemana? Nanti kita akan tahu ada satu orang yang sangat penting menjelang detik-detik proklamasi ini. Dan rumahnya inilah yang menjadi satu tempat yang sangat bersejarah menjelang detik-detik proklamasi. Iya, betul. Wih, pintar sekali ya. Syukurlah. Oke, betul. Jadi rumah sebentar. Iya, betul. Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Jadi dia adalah seorang perwira tinggi dari Jepang yang waktu itu sangat simpati, sangat menaruh empati terhadap bangsa Indonesia, padahal bangsanya sendiri yaitu Jepang sedang menjajah Indonesia. Justru dia yang orang Jepang notabene penjajah itu malah peduli dengan Indonesia yang dijajahnya. Nah, akhirnya karena memang situasi pada waktu itu di Jakarta karena sudah kekalahan Jepang, maka tentara-tentara itu dimobilisasi untuk mengamankan Jakarta. Tentara-tentara Jepang dikerahkan. Akhirnya melihat situasi yang tidak kondusif, akhirnya rombongan Soekarno dan Hatta ini tidak jadi ke rumah Soekarno karena sudah pasti akan dihadang oleh Jepang. Akhirnya Laksamana Tadashi Maeda ini menawarkan diri karena dia adalah seorang perwira tinggi, seorang petinggi militer Jepang, maka ketika sebentar. Kamera saya kok mati? Apakah? Oke, sorry. Ya, jadi karena situasi yang tidak kondusif itulah akhirnya tawaran Tadashi Maeda ini diterima karena ya masuk akal. Tidak mungkin kalau waktu itu tentara sedang mengamankan Jakarta, maka pimpinannya pasti tidak akan dicurigai. Orang-orang ketika akan ke rumahnya Tadashi Maeda jelas tidak akan dicurigai karena ya dipikirnya paling itu adalah sesama petinggi, pejabat, jadi tidak ada kecurigaan. Itulah mengapa akhirnya mereka ke rumah Tadashi Maeda, bukan lagi ke rumah Soekarno, karena jelas rumah Soekarno pasti sudah diamankan atau paling tidak banyak tentara Jepang sudah mulai mengamankan, sehingga memang dikhawatirkan situasi tidak baik. Akhirnya kesinilah mereka. 16 malam mereka tiba di sana, lalu akhirnya akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di rumahnya Tadashi Maeda. Nah, mereka ngapain di sini? Nah, disinilah ada satu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu perumusan naskah proklamasi. Ada 3 orang yang terlibat. Jadi tidak hanya Soekarno dan Muhammad Hatta, ada satu lagi. Ini seorang golongan tua, sudah kelihatan ya jenggotan gini. Ada yang tahu siapa namanya? Satu tokoh yang sebelah kiri ini, kalau duanya sudah teman-teman nggak usah tanya ya, nggak usah saya tanya, sudah pasti tahu. Yang lagi satu ini siapa paling kanan? Sorry kok paling kiri, paling kanan.
inisialnya AS. Saya sudah kasih clue itu. Tunjuk AS. Wih, betul, pintar. Ahmad Subarjo, betul. Beliau adalah salah satu tokoh yang juga penting, salah satu anggota BPUPK juga, jadi tidak asing bagi Soekarno maupun Hatta. Nah, menariknya adalah ketika perumusan naskah proklamasi ini, kan golongan muda ikut ya. Jadi ketika dari Rengas Dengklok diantar oleh orang-orang tokoh golongan muda ini, mereka juga ikut dalam hal maksudnya mereka ada di rumah itu juga. Tapi supaya karena situasi sudah malam, karena juga energi sudah terkuras karena sepanjang hari di Rengas Dengklok, akhirnya 3 orang ini di ruangan tersendiri supaya mereka bisa fokus berpikir. Nah, ternyata ada juga pertentangan lagi bagi orang-orang muda, bagi golongan muda berpikir bahwa naskah proklamasi pernyataan kemerdekaan itu harus dengan bahasa yang dramatis dan berapi-api. Nah, ya karena kan namanya jiwa muda pengen ketika menyatakan bebas, merdeka, pengen yang berapi-api. Tetapi oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo memikirkan bahwa ketika ketika bahasa yang disusunnya itu sangat berapi-api, itu justru akan menimbulkan masalah baru nantinya. Ketika itu nanti dibacakan atau bahkan mungkin diketahui oleh Jepang, karena kita tahu Jepang waktu itu masih ada, belum hengkang gitu dari Indonesia, ini malah akan menimbulkan masalah baru, sehingga akhirnya dibuatlah sebuah pernyataan yang sejuk dan bersahaja. Jadi maksudnya pernyataan yang intinya adalah menyatakan kemerdekaan dan tidak lebih dari itu. Jadi bahasanya tidak terlalu dramatis, tidak terlalu berapi-api sehingga tidak dianggap itu sebagai sebuah konfrontasi atau bentuk hasutan. Nah, jadi itulah mengapa akhirnya nanti kita akan kenal teks proklamasi yang kita kenal sampai sekarang. Dan satu hal lagi yang jelas penting adalah peranan dari seorang tokoh. Ya, tentu sudah, apakah ada yang tahu ini satu tokoh lagi yang penting? Woi, sudah pintar semua ya. Oke, betul, Sayuti Melik. Jadi memang Sayuti Melik ini adalah seorang tokoh yang diminta untuk mengetik naskah proklamasi yang kita kenal sekarang. Naskah itu sekarang ada di Tugu Monumen Nasional di Jakarta, di Monas. Nanti juga kita bahas minggu depan, juga nanti soal benderanya. Benderanya itu juga sang saka merah putih, itu juga disimpan akhirnya di Monas. Nah, akhirnya setelah diketik, lalu tengah malam setelah selesai diketik, akhirnya dibacakan teks itu, lalu kita lihat seperti ini. Jadi yang sebelah kiri adalah teks tulisan tangannya Soekarno, lalu teks sebelah kanan adalah teks yang diketik. Nah, menariknya adalah satu lagi bahwa pada awalnya teks ini ingin ditandatangani oleh semua orang yang hadir. Jadi waktu itu tidak hanya Soekarno, Muhammad Hatta ya, ada Ahmad Subarjo, ada tokoh-tokoh muda yang hadir di situ. Pengennya semua ikut menandatangani. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, misalnya ya, saya ambil contoh misalnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1776, atau Deklarasi Kemerdekaannya Filipina tahun 1898, itu kok teman-teman lihat naskahnya itu sangat panjang. Sangat panjang, itu berhalaman-berhalaman, dan itu tanda tangannya itu banyak, ratusan tanda tangan ada di sana. Tetapi naskahnya kita sangat pendek, hanya 2 kalimat, lalu ditandatangani hanya oleh 2 orang. Nah, itu menariknya. Jadi pertentangan kalau boleh dibilang lagi,
golongan muda inginnya semua tanda tangan, tapi akhirnya mereka mengalah. Akhirnya cukup mewakili. Makanya di sini disebutkanlah dalam teks tulisan tangan disebut wakil-wakil bangsa Indonesia, lalu disebut atas nama bangsa Indonesia. Jadi hanya wakilnya yang mewakili saja. Jadi tidak benar-benar seluruh tokoh-tokoh begitu yang menandatangani. Oke, saya kira sudah mau jam 8. Jadi saya kira sudah cukup presentasi saya. Terima kasih teman-teman semua sudah mau terlibat. Ini saya senang sekali teman-teman aktif memberikan tanggapan, karena saya yakin ini juga materi yang sudah sangat diulang-ulang ya di kelas manapun, di kelas sejarah kalian SD, SMP, SMA, dan di mana-mana itu pasti selalu diulang-ulang. Oke, mungkin kalau ada yang bertanya sedikit silahkan, saya persilahkan mungkin. Sahabat kelas, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya. Oh ya, ada pertanyaan masuk. Oke, baik. Ada yang bertanya, kenapa tahunnya 05? Nah, ini menarik ini. Oke, kita lihat dulu ya di sini ya. Jadi ada perbedaan memang antara teks yang ditulis tangan dengan teks yang diketik. Nah, tetapi ada juga persamaannya. Jadi beberapa hal yang sama, misalnya juga soal tanggal. Jadi sedikit berbeda memang, ada di sini tuliskan 17/8/05, tetapi di sini tulis hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, tahun 05 itu adalah tahunnya Jepang. Jadi tahunnya Jepang itu jika setara sama 1945 adalah 2605. Jadi selisihnya dengan tahun Masehi itu 700 tahun. Jadi kalau dalam tahun Masehi 1945, tapi dalam tahun Jepang, karena waktu itu Jepang berkuasa, maka tahun yang digunakan, yang berlaku adalah tahun Jepang. Jadi makanya ditulis 05. Maksudnya adalah 2605. Itu menyingkat angka tahunnya. Itu setara dengan tahun 45 kalau dalam tahun Masehi. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa Orba pro Soviet dan Orba pro AS? Itu nanti saya jawab di pertemuan bulan depan. Sepanjang bulan depan kita akan berbicara Orde Lama, Orde Baru. Kita akan bahas banyak di sana. Tapi intinya adalah memang ya kecenderungan negara apa. Tapi nanti aja lah, saya bahas bulan depan aja, biar teman-teman makin penasaran. Ya, betul, ada perang dingin, tapi nanti ada apa? Perang dingin memang satu faktor politik global yang cukup berpengaruh ya. Oke. Kalau Jepang tidak kalah, apakah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 45? Saya tidak tahu. Apakah kemungkinan besar malah begini. Dalam janjinya Jepang dulu, Jepang itu menjanjikan Indonesia merdeka selambat-lambatnya kalau tidak salah tanggal bulan September 45. Tanggalnya kalau tidak tanggal 2, tanggal awal September kalau saya tidak salah. Nah, akhirnya janji itu tidak jadi terlaksanakan karena ya Jepang kalah perang. Jadi kemungkinan besar kalaupun bisa jadi ya, ini karena kita mengandai-andai, jadi tidak ada jawaban yang paling benar gitu. Kalau mengandai-andai, kita berpikir bisa jadi juga tetap akan 17 Agustus karena memang apa ya? Kalau misalnya kita mengikuti tanggal yang diberikan oleh Jepang, maka kita pasti akan sangat apa? Kita akan sangat meyakini bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Jepang. Padahal faktanya memang tidak sepenuhnya janji Jepang, karena memang janji Jepang tidak terrealisasi. Hanya memang Jepang terlibat dalam proses sebelum Indonesia merdeka itu Jepang terlibat. Ya, pembentukan BPPK dan PPKI itu. Lalu Laksamana Tadase Medan menyediakan rumahnya, itu bentuk peran Jepang secara tidak langsung. Jadi
kita boleh menyebut bahwa kemerdekaan kita memang bukan hadiah dari Jepang, bukan pemberian Jepang, tetapi peran Jepang dalam persiapan menuju kemerdekaan Indonesia itu ada, dan itu penting. Jadi memang kita tidak bisa meniadakan peran Jepang, meskipun di satu sisi Jepang yang menjajah kita, tapi Jepang juga menyiapkan, lah kalau boleh tanda petik gitu ya, tidak memberikan, tetapi menyiapkan begitu hal-hal sebelum kita merdeka. Nah, saya kira begitu. Lalu apakah ada lagi? Saya mau singgung sedikit, ini tadi ada di atas, ada yang bilang, sebentar. Soekarni nggak datang ke proklamasi. Nah, sebenarnya nanti ada satu tokoh muda yang tadi sebenarnya saya sudah sebut, kecuali Soekarni kalau tidak salah. Soekarni kalau tidak salah saya ingatnya hadir. Itu ada tokoh golongan muda juga yang tidak hadir. Ya, itu kita akan bahas minggu depan ya, karena minggu depan kita akan berbicara benar-benar hanya soal tanggal 17 Agustus dan ya sekitar itulah. Dan itu nanti kita bahas minggu depan. Jadi hal-hal ya lebih banyak kita akan bahas hal-hal yang mungkin belum kita banyak tahu, tapi itu sangat penting. Mungkin kita anggap itu sepele, tapi itu sangat penting dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan. Oke, apakah mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Oke. Saya tidak tahu persis, sebentar ya. Ya, saya harus membaca lagi bukunya Soekarno, biografi yang itu oleh Cindy Adam tentang kalau ingin menjawab itu ya. Sebentar, saya coba baca dulu. Dua lima ini. Nah, jadi di sini Soekarno menceritakan ya. Jadi memang saya tadi sudah menyebut Syahrir adalah tokoh yang memang menjadi kompor gitu ya, karena dia yang mendengar pertama kali berita kekalahan Jepang lalu mengompori gitu tokoh-tokoh muda, orang-orang muda ini untuk mendesak, ayo segera merdeka saja, proklamasikan kemerdekaan. Nah, lalu nah, di sini menariknya Soekarno mengatakan bahwa memang orang-orang muda ini yang memang apa ya sangat pengen gitu ya, terkesannya betul agak memaksa karena Soekarno pun bahkan menyatakan bahwa mereka ini akan menjadi liar. Ini mereka Soekarno menulis bahwa kalau Bung Karno tidak bertindak seperti yang telah kami janjikan, mereka akan menjadi liar. Mereka ini maksudnya orang-orang muda itu tadi. Bahkan memang menariknya adalah memang waktu itu Soekarno dan orang-orang muda itu sebelum diculik itu ada perdebatan yang begitu besar. Jadi benar-benar tanggal 15 Agustus malam gitu ya. Jadi kalau tidak salah 15 Agustus sebelum tokoh-tokoh muda bertemu Soekarno, mereka berkumpul dulu untuk berbicara mengenai bagaimana nasib setelah Jepang kalah. Jadi paginya mereka mendengar bahwa Jepang kalah, lalu mereka merundingkan membicarakan itu, lalu akhirnya malam mereka ketemu Soekarno di rumahnya dan Soekarno pada waktu itu marah karena apa? Soekarni ini diceritakan oleh Soekarno bahwa Soekarni membawa sebilah pisau panjang dan pistol. Dengan lagak seorang petualang sejati, dia mencabut pisaunya dan berhadik. Bersiaplah Bung, waktunya sudah tiba. Nah, karena ini memang waktu itu kita bayangkan ya, dengan kata-kata ini kita melihat bahwa malam-malam itu sangat situasi sangat kritis karena memang pertentangan itu tidak bisa terhindarkan begitu. Bahkan ancaman pembunuhan itu sudah kelihatan, ya itu tadi. Ini membawa sebilah pisau panjang dan pistol. Bayangkan kalau misalkan
waktu itu kok golongan muda tidak emosinya tidak tertahan, ya mungkin Soekarno mati pada waktu itu. Bahkan tidak jadi ada kemerdekaan malahan. Nah, itu jadi memang detik-detik itu betul-betul sangat menegangkan ya. Kalau kita baca mungkin di buku-buku sejarah juga sudah sering ya disebutkan memang bagaimana pada waktu itu detik-detik yang sangat menegangkan antara golongan muda dengan golongan tua. Soekarno pada waktu itu kalau boleh dibilang juga tidak hanya terancam nyawanya oleh Jepang, tentara Jepang, tetapi oleh golongan muda itu sendiri juga mengancam dengan nyawa. Jadi ya mungkin saya bisa bilang itu dipaksa juga karena pada waktu itu Soekarno tetap kekeh. Pak, meskipun nanti saya tadi bilang sudah ibaratnya Soekarno sudah dicuci otak gitu ya, karena memang melihat bahwa ya janji Jepang sudah tidak ada gunanya, mustahil begitu. Jadi saya setuju kalau memang dibilang dicuri paksa, tetapi ya ya ada dampaknya juga sih. Maksudnya kalau dibilang paksa itu kan konotasinya ada kekerasan gitu ya. Ketika penculikan, maksudnya proses penculikan itu sendiri saya kira tidak ada paksaan, tidak memaksakan gitu. Saya kira berjalan normal aja karena toh juga kita bisa logika bahwa peristiwa itu kan terjadi dini hari ya, pagi menjelang pagi. Jadi memang setelah malam itu perdebatan yang keras gitu ya, bahkan ada ancaman pembunuhan. Dini harinya menjelang pagi akhirnya karena situasi waktu itu masih sepi dan memang ya namanya situasi juga sepi tapi mencekam, jadi memang tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada sesuatu yang menarik perhatian, terutama menarik perhatian tentara, karena memang pada waktu itu tentara Jepang meskipun sudah kalah mereka berpatroli ya kalau boleh dibilang begitu, menjaga Jakarta ini karena memang Jakarta ini kan pusat pemerintahannya pada waktu Indonesia dijajah Jepang gitu. Saya kira begitu. Kira-kira ada lagi. Ini malah sudah pas jam 9 ini ya. Ya, cukup ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, Pak, jadi mungkin saya akan kasih tahu minggu depan. Saya harap teman-teman bisa hadir lebih banyak lagi karena minggu depan ada sesuatu temanya sudah teman-teman pasti dibagikan tentang detik proklamasi, dan saya harap minggu depan ada sesuatu yang ingin saya berikan. Jadi teman-teman mohon untuk hadir dan sedapat mungkin ini saya tidak memaksakan ya. Sedapat mungkin teman-teman menggunakan 2 perangkat. Jadi mungkin ketika kelas ini pakai laptop, lalu nanti HP-nya dipegang karena nanti kita akan, ya saya kasih tahu aja lah, kita akan bermain sesuatu lah. Jadi saya harap minggu depan banyak yang hadir supaya kita bisa belajar sambil bersenang-senang juga lah. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua Kelas. Mohon maaf juga kalau tadi telat. Terima kasih. Selamat malam semua. Ya, terima kasih Joshua untuk sharingnya. Ya, sahabat kelas kita hari ini berakhir sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya. Baik. Semangat belajar. Baik, terima kasih teman-teman. Itu tidak wajib ya, jadi santai saja. Terima kasih, Kak. Kita bakal tetap